Baik, teman-teman, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya untuk menyempatkan diri supaya bisa hadir dalam acara sosialisasi, teman-teman ya. Jadi malam ini agendanya adalah sosialisasi kelas pemula ya, kelas online pemula dari Korea Mandiri 23, teman-teman. Seperti itu. Oke. Sebelumnya saya konfirmasi dulu, suara saya terdengar nggak sampai situ? Terdengar Terdengar, ya, Pak. terdengar jelas ya. Iya, dengar. Oke, kalau terdengar, dimohon untuk selama presentasi teman-teman membisukan untuk audionya ya. Jadi audionya silakan dibisukan dulu ya. Nanti akan ada yang namanya sesi tanya jawab. Itu boleh teman-teman untuk saling bertanya ya mengenai misalkan ada yang kurang jelas dan lain sebagainya, boleh nanti kita ada sesinya tersendiri seperti itu. Sebelumnya kenalan dulu ya, saya Aditya Yorobun, founder dari Korea Mandiri. Jadi nanti teman-teman akan saya jelaskan secara langsung ya untuk program dari Korea Mandiri itu seperti apa secara pembelajarannya seperti itu. Oke. Kemudian apa saja yang sekiranya diperlukan dalam pembelajaran. Kemudian ada biaya nggak sih di situ? Yang jelas untuk biaya pendidikan kita tidak meminta ya, nantinya gratis ya seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Sini sudah ada sekitar berapa nih? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah ada 20 orang teman-teman ya. Lumayan yang sudah bergabung. Nanti teman-teman yang tidak hadir silahkan disampaikan ke kerabatnya atau siapapun yang ada di grup. Kemudian tidak hadir ya Anda bisa nonton video rekornya seperti itu. Oke. Saya akan coba berbagi layar dengan Anda. Mohon nanti Anda konfirmasi apakah layar saya terlihat atau tidak ya teman-teman. Oke, silakan. Apakah layar saya terlihat? Terlihat ya? Ya, terlihat. Terlihat ya. Silakan di zoom teman-teman supaya teman-teman bisa melihat. Halo, Mas. Silakan. Terlihat? Terlihat ya, Mas Gozali. Gozali terlihat ya, Mas Gozali? Ya, terlihat. Oke. Kalau sudah terlihat, saya akan coba langsung masuk ke menu untuk presentasinya, teman-teman ya. Nah, ini dia ya. Saya coba full screen. Nah, ini dia, teman-teman. Kita di sini adalah Korea Mandiri. Korea Mandiri ini kita bukan LPK, teman-teman ya. Untuk statusnya kita masih kayak pusat pendidikan seperti itu. Jadi bukan LPK ya. Kalau LPK pasti akan meminta biaya pendidikan dan lain sebagainya. Kalau kita masih pusat pendidikan bahasanya seperti itu. Tapi untuk tujuan ya, untuk tujuan dan hasil akhirnya itu sama ya. Semuanya itu sama, muaranya adalah ke BP2MI ya. Jadi tujuan utamanya adalah kita mengajari teman-teman supaya mengajari teman-teman bahasa Korea ya, supaya teman-teman itu bisa lulus ujian IPS topik dan bekerja ke Korea seperti itu ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk penjelasan mengenai Koreanya ya, Korea Mandiri Lembaga Pendidikan kita. Kemudian kita masuk ke slide pertama di sini. Kita judulnya adalah sosialisasi program bekerja di Korea Selatan. Skema penempatannya adalah G2G ya. Ingat ya, skemanya adalah G2G bukan P2P. Karena ada G2G ada P2P untuk Korea itu. Untuk yang kita bahas untuk sekarang ini adalah G2G. Nah, G2G itu apa? Kita coba next slide ya. Nah, apa itu program G2G, teman-teman? Di sini sudah ada penjelasannya ya. Untuk program G2G adalah kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia atau biasanya kita sebut PMI ya. Pekerja migran Indonesia biasanya disingkat jadi PMI ke Korea Selatan berdasarkan Employment Permit System atau EPS. Makanya teman-teman yang pengen melamar bekerja ke Korea Selatan syaratnya itu satu, apa? Lulus ujian IPS topik. Seperti itu. Jadi Anda akan boleh melamar masuk ke roster ya untuk bisa mendapatkan kontrak kerja. Syaratnya itu apa? Syaratnya adalah teman-teman harus lulus ujian IPS topik ini ya. IPS Employment Permit System ini ya. Ini yang diadakan oleh HRD Korea seperti itu, teman-teman. Oke ya, jadi G2G adalah program pemerintah. Jadi yang ngadain itu adalah
pemerintah ya, pemerintah Indonesia seperti itu, melalui kerjasama antara pemerintah Korea dan pemerintah Indonesia seperti itu. Oke, cukup jelas ya teman-teman untuk program G2G itu apa. Kalau P2P, P2P adalah private to private, artinya dari agensi dengan agensi seperti itu. Artinya ada inilah, bukan dari pemerintah dengan pemerintah seperti itu. Oke ya teman-teman, kita skip saja untuk yang P2P karena di sini fokusnya adalah ke yang G2G. Oke, saya next slide teman-teman. Nah, di sini ada alur proses penempatan PMI, pekerja migran Indonesia, dengan skema penempatan G2G ya, terutama yang ke Korea. Ini alur prosesnya ya, teman-teman. Oke, alur prosesnya adalah ini. Yang pertama, teman-teman ini bisa mendaftar kursus ya, daftar kursus bahasa Korea, atau daftar kursus itu biasanya ke LPK atau ke pusat pendidikan ya. Atau teman-teman langsung ke sini, langsung belajar bahasa Korea mandiri ya. Belajar bahasa Korea secara mandiri seperti itu ya. Kalau misalkan tidak daftar kursus ya Anda bisa langsung belajar secara mandiri. Cuma kan Anda nggak tahu alur belajarnya mana kayak gitu. Alur belajarnya itu seperti apa? Apa dulu yang dipelajari kayak gitu. Kan Anda nggak paham ya Robun. Hanya saran kita teman-teman nanti ngikut pembelajaran di Korea Mandiri seperti itu. Kemudian ya setelah teman-teman daftar kursus Anda akan belajar siang dan malam ya. Belajar apa Sam ya? Belajar materi tentang IPS topik ya Robun. Jadi IPS topik itu ya ada materinya. Kenapa di awal brosur itu kita sampaikan ada iuran dan buku? Karena buku itu sangat penting. Kalau misalkan teman-teman pengen lulus ujian IPS topik, semua LPK itu ada bukunya ya. Bagi yang pusat pendidikan siapapun bukunya sama dari HRD Korea materinya seperti itu. Karena materi tersebut yang akan diujikan saat ujian IPS ini ya. Belajar siang dan malam. Setelah belajar ya mempelajari textbook, mempelajari tata bahasa, mempelajari Moonbob dan lain sebagainya. Terus Anda wajib yang namanya mengikuti ujian IPS topik ya. Jadi untuk syarat bisa melamar bekerja ke Korea adalah Anda lulus ujian IPS topik teman-teman ya. Anda lulus ujian IPS topik. Kemudian setelah lulus ujian IPS yang pertama yang UBT itu ya mengerjakan soal reading dan listening, 20 reading dan 20 listening. Kemudian Anda akan dijadwalkan ulang. Jika lolos ya, Anda akan dijadwalkan ulang untuk skill test. Yang sekarang sudah ada skill testnya ya. Jadi ujian tahun per 2023 yang shipbuilding itu sudah ada skill testnya teman-teman. Dulu saya ujian shipbuilding itu lolos. Ya, kemudian ada skill testnya. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang pun sudah menunggu kontrak kerja turun. Seperti itu teman-teman ya. Sorry, saya mundurin lagi. Jadi setelah teman-teman daftar kursus, belajar siang malam, mempelajari textbook dan lain sebagainya ya, maka teman-teman wajib mengikuti ujian IPS topik. Kalau ujian IPS topiknya lolos ya, maka teman-teman lanjut mengurus dokumen untuk sending ya. Di sini di mengurus dokumen sending itu yang pertama adalah teman-teman bikin paspor. Jadi Anda itu bikin paspor bagi yang belum punya paspor ya. Anda bikin paspor setelah lulus ujian IPS topik karena nanti akan diminta fotokopi sertifikat kelulusan yang itu namanya ya. Sertifikat kelulusan itu nanti difotokopi, dibawa yang aslinya, dibawa ke imigrasi. Pak, saya mau bikin paspor seperti itu. Atau sekarang itu sudah pakai apa ya? M-Paspor ya Robun ya. Jadi online, daftar online dulu, nanti datang ke sana itu sesuai jadwal yang sudah Anda klik seperti itu. Yang mengurus dokumen bikin paspor. Kemudian MCU pertama ya, MCU pertama dulu teman-teman ya. Kalau MCU-nya fit ya, kalau paspornya sudah jadi, silakan di-scan. Nanti berikut dengan KTP, KK, ijazah semuanya nanti kita jelaskan seperti itu. Kemudian Anda melakukan sending data. Sending data ini berupa gimana? Kalau teman-teman yang sudah pernah daftar ujian itu sama dengan daftar ujian. Artinya kita mengisi data-data ya di di web Cisco P2MI, kemudian kita menguploadkan dokumennya kayak misalkan scan KTP, scan KK, scan paspor, scan hasil MCU itu di-scan, kemudian dikirimkan ke HRD ke ini dulu ke BP2MI dulu lewat akun Cisco itu. Jadi ke BP2MI dulu, dari BP2MI nanti diverifikasi. Setelah diverifikasi dikirimkan ke HRD Korea. Ini namanya sending data. Setelah sending data ya udah teman-teman tungguin di rumah saja. Bisa sambil kerja di rumah, bisa sambil aktivitas yang lainnya. Jadi enaknya Korea itu ya prosesnya adalah buy online. Jadi kita pantau semuanya itu buy online. Artinya teman-teman tidak perlu berfokus itu ya, nungguin itu, nggak usah teman-teman.
Anda aktivitas saja seperti biasa. Nanti tiba-tiba kalau misalkan udah dapat SLC ya, pasti Anda akan dikabari. Bisa by WhatsApp atau by email. Biasanya double sih. Di WhatsApp dan di email seperti itu untuk dijadwalkan. Kalau udah misalkan sending data, udah ditunggu, kemudian Anda dapat SLC, dapat kontrak kerja, nanti lanjutannya adalah teman-teman wajib mengikuti prelim. Prelim itu gratis teman-teman ya, selama sekitar 1 minggu. Di daerah ada yang Bogor, di Parung dan lain sebagainya banyak teman-teman ya. Jawa Timur ya ada juga. Tentunya sesuai dengan domisili nanti ya akan dipanggil untuk prelim. Prelim ini gratis ya, biayanya ditanggung oleh pemerintah selama kurang lebih 1 minggu teman-teman kegiatannya. Prelim itu apa kegiatannya? Kegiatannya adalah kayak pembekalan tentang budaya, penjelasan tentang kontrak kerja dan lain sebagainya seperti itu. Banyak teman-teman kegiatan prelim. Setelah prelim biasanya teman-teman pulang dulu nih ke rumah ya. Di sini tuh diminta untuk menyiapkan biaya untuk penerbangan kayak misalkan tiket pesawat, uang saku. Kemudian Anda juga diminta untuk menyiapkan secara mental ya. Karena kan sebentar lagi Anda akan terbang. Biasanya setelah prelim itu ditunggu ada yang 3 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang sebulan setengah. Itu muncul jadwal terbang seperti itu teman-teman ya. Ini sampai teman-teman bisa terbang ke Korea. Seperti itu untuk penjelasan alur prosesnya ya, dari belajar, dari daftar kursus, belajar, mengikuti ujian IPS topik, kemudian mengurus dokumen sending kalau misalkan ujiannya lulus ya. Kalau ujiannya lulus, Anda akan melakukan pengurusan dokumen sending. Kemudian sending data, ini by online semua teman-teman ya. Jadi LPK pun mereka hanya membantu untuk menguploadkan data seperti itu. Kalau siswa kita yang Korea Mandiri itu ya, siswa kita sekitar ada 120 orang teman-teman dari 3 bulan buka ya. Itu kita sampai sekarang sekitar 120 orang. Tetapi yang mengikuti ujian itu ya hanya ada sekitar 45. Sisanya masih belajar ya Yorobun. Karena masih belum selesai babnya, jadi kita tidak mau memaksakan seperti itu. Kalau yang sudah selesai babnya ya silahkan, nggak apa-apa. Mereka ikut kelas tryout dan lain sebagainya untuk mengikuti ujian tahun ini. Nah, kalau misalkan untuk pengurusan dokumennya itu kita hanya memandu saja. Jadi kita tidak boleh ikut campur. Karena apa? Kadang dokumen teman-teman itu ya, misalkan namanya ya, ejaan namanya itu kalau misalkan salah itu repot teman-teman ya. Harus dibenarkannya itu repot karena kan untuk nama yang benar dan lain sebagainya itu yang tahu itu teman-teman, pengejaan, penulisan itu kan ada komanya di atas dan lain sebagainya, itu kan kita nggak paham ya Rabun. Artinya meminimalisir hal-hal seperti itu, maka kita arahkan teman-teman untuk mengisi formulir-formulir itu mulai dari pendaftaran sampai nanti sending itu sendiri. Kita hanya membantu memandu ya lewat grup daripada yang nanti ikut ujian tersebut atau yang nanti mau sending sama seperti itu. Tapi kita bantu teman-teman ya karena kita paham dalam alurnya seperti itu. Jadi teman-teman nanti tinggal tanya saja, nggak apa-apa, di grup kita bantu. Kemarin juga teman-teman semuanya itu yang di siswa kita pasti kita bantu satu-satu seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Jadi awalannya adalah teman-teman belajar dulu, belajar bahasa Korea dulu seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas ya mengenai tahapan kerja ke Korea. Silahkan nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh bertanya setelah sesi penjelasan seperti itu. Saya next dulu ya teman-teman. Oke, ini teman-teman ya. Kelebihan program G2G ini. Ya, kalau teman-teman pengen lihat, di dalam program G2G itu ada beberapa kelebihannya. Yang pertama apa? Adanya jaminan penempatan dan perlindungan seperti itu. Lewat apa jaminan penempatannya? Lewat SLC atau kontrak kerja. Yang pertama adalah kontrak kerjanya jelas ini ya. Jadi yang pertama itu kontrak kerjanya jelas. Karena dia dapatnya SLC teman-teman. SLC itu standar labor kontrak atau kontrak kerja ya. Di dalam kontrak kerja itu nanti jelas diisi tuh siapa atasannya. Terus Anda kerja itu hari apa aja. Boleh nggak Anda overtime? Biasanya boleh seperti itu. Ada kok keterangannya. Overtime sehari berapa jam misalkan seperti itu. Kemudian berapa sih upah Anda seperti itu. Kemudian job desk-nya itu apa ya? Job desk itu apa ya? Deskripsi pekerjaan ya Robin. Deskripsi pekerjaannya itu apa di sana. Di SLC itu semuanya dijelaskan dan itu akan dibahas saat prelim teman-teman. Jadi saat prelim itu dibahas juga. SLC Anda itu apa aja sih yang Anda bakalan dapetin? Apakah Anda dapat asrama? Kemudian ada lagi ya, asuransi keselamatan kerja ya. Berarti
Sanjebohom, Sangebohom ya, asuransi kesehatan, dan ini ada lagi kesehatan berarti Gonggang ya Robun ya. Ini Gonggang Bohom, kemudian pensiun Kukmin seperti itu ya. Kalau ke Korea, misalkan teman-teman 4 tahun 10 bulan pulang ya ke Indonesia, itu Anda akan mendapatkan beberapa asuransi ya, mulai dari asuransi kesehatan, asuransi pensiun ya, dan lain sebagainya. Itu nilainya lebih dari 150 juta teman-teman ya. Itu uang yang Anda bahasanya itu Anda tabung ya. Anda tabung selama Anda bekerja di sana seperti itu. Jadi asuransi itu akan motong misalkan asuransinya adalah 1 juta ya. Nah, 500.000 dari Anda, 500.000 dari si Sajang seperti itu. Untuk asuransi seperti itu. Kayaknya di Indonesia juga sama ya. Asuransi BPJS kalau di Indonesia teman. Itu motongnya seperti itu. Nah, nanti setelah habis masa kontrak Anda pulang, maka uangnya akan ditransferkan kembali kemana? Ke rekening Anda yang pertama didaftarkan seperti itu. Makanya kenapa sekarang pakainya BNI Taplus G2G, karena BNI Taplus G2G tidak bisa dormen biarpun saldonya kosong, atau tidak bisa keblokir biarpun saldonya kosong. Seperti itu ya. Kemudian nomor 2, kontrak kerja selama 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun 10 bulan. Totalnya berarti 4 tahun 10 bulan teman-teman ya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman betah di sana, kemudian Anda minta untuk perpanjangan gitu sama si Sajangnya, ya silakan. Kan bisa tuh. Nyampe mungkin 10 tahun ya tidak pulang seperti itu, teman-teman. Yang jelas si kontrak kerja itu biasanya 3 tahun dulu untuk yang pertama. Setelah 3 tahun nanti diperpanjang 1 tahun 10 bulan seperti itu. Kemudian nomor 3 ya, gaji pokok ya Robun per bulan di Korea Selatan untuk yang tahun 2024 itu sekitar 2.060.000 won ini ya. Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 24 juta teman-teman ya. Kurang lebih 24 juta mengikuti kurs sih. Ya, bisa 24 atau 23 kurang dikit itu juga boleh sama seperti itu. Mengikuti kurs teman-teman. Kemudian nomor 4, menambah wawasan, ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi maupun jaringan persahabatan. Kalau ini saya rasa nomor 4 umum ya. Yang jelas, kenapa sih teman-teman pada minat ke Korea? Biasanya alasannya adalah karena di sana upahnya tinggi. Biasanya itu. Kemudian biaya untuk ke sana juga murah ya. Kalau yang mandiri murah teman-teman. Saya pribadi, saya hanya mengeluarkan uang sampai sekarang menunggu kontrak kerja ya. Udah bikin paspor, udah MCU, udah ujian, dan transport, dan lain sebagainya. Saya hanya mengeluarkan uang 2 juta teman-teman. Ya, murah banget kan? Mungkin kalau yang ikut LPK beda ya. Saya kurang paham, yang jelas nanti kita coba bahas lebih dalam seperti itu. Ini kelebihan program G2G teman-teman ya. Saya next ke bawah ya. Persyaratan pendaftaran program G2G Korea ini ya, ada persyaratannya. Persyaratannya umum teman-teman. Yang pertama adalah usia minimal 18 tahun pada saat pendaftaran. Minimalnya 18 teman-teman ya. Oke. Usia minimalnya adalah 18 tahun. Maksimalnya berapa, Sam? Maksimalnya adalah 39 tahun saat mendaftar ujian ya. Jadi kalau umurnya sudah 40 tahun, ya mohon maaf berarti belum bisa ya Robun. Ini untuk poin pertama ya teman-teman nih, poin pertama nih. Usia minimal 18 tahun, maksimal 39 saat mendaftar. Kalau belajar sih kita sarankan di umur berarti 38 ya untuk belajar ya Robun. Kalau untuk daftar ujian bisa di umur 39 seperti itu. Kemudian nomor 2, pendidikan minimal SLTP atau sederajat. Jadi untuk teman-teman yang pendidikannya itu maksudnya baru lulusan, hanya lulusan SMP, itu boleh teman, boleh mendaftar untuk ke Korea seperti itu. Ya, jadi ke Korea itu secara secara persyaratan itu agak longgar ya Rob, dibandingkan dengan Jepang dan negara lainnya. Itu Korea lebih ringan lah ya, lebih longgar lah seperti itu bahasanya. Diutamakan SMA, SMK itu pun masih umum lah. Jadi yang SMP pun masih boleh seperti itu. Nomor 3, KTP yang masih berlaku bagi yang belum punya KTP ya. Silakan segera bikin KTP-nya, kecuali yang masih di bawah umur ya. Jadi Anda belum bisa bikin KTP nggak apa-apa, jangan dipaksakan ya. Karena minimalnya 18 tahun, teman-teman. Kemudian tidak pernah dideportasi atau illegal stay di Korea Selatan. Saya rasa belum, teman-teman. Tidak punya catatan kriminal, tidak pernah dihukum atau dipenjara. Ini bagi yang dibuktikan dengan SKCK Polda nanti ya saat mau berangkat, teman-teman. Seperti itu. Tidak sedang dicekal ke luar negeri. Saya rasa tidak ada ya, semuanya aman.
Kemudian kondisi kesehatan optimal dan terbebas dari penyakit TBC, hepatitis, dan penyakit kelamin. Bagi teman-teman yang mempunyai penyakit pernapasan ya TBC, hepatitis ya, atau punya penyakit kelamin kayak HIV dan lain sebagainya, silakan diobati dulu teman-teman ya. Yang TBC itu harus diobati dulu karena nanti saat ronsen itu akan dicek apakah ada flek dan lain sebagainya. Jika ada flek biasanya akan di pending ya, untuk kegiatannya itu di pending. Kayak misalkan MCU awal, MCU 1, Anda terindikasi ternyata paru-parunya ada flek, maka Anda harus pengobatan dulu Eurobun supaya bisa melanjutkan untuk kegiatan sending. Kalau misalkan udah dapat SLC, kemudian paru-paru Anda flek, itu akan ditunda Eurobun, atau bisa jadi nanti SLC-nya malah dibatalkan. Karena Anda harus pengobatan dulu. Efeknya apa sih Sen? TBC itu di sana itu dingin ya. Korea itu kan ada musim dingin ya, Robon. Kalau misalkan Anda ke sana ya, kemudian terkena apa? TBC-nya kambuh ya, gara-gara kena salju dingin, kan minus suhunya. Itu akan timbulnya sesak napas atau bisa juga menularkan ke orang lain. Ya, seperti itu. Kan bahaya ya, makanya wajib tidak memiliki penyakit TBC, atau kalaupun punya harus sembuh dulu seperti itu ya. Oke ya teman-teman ya, untuk poin 1 sampai dengan 7, usia minimal 18 tahun, maksimal 39 saat mendaftar, kemudian pendidikan minimal SMP, KTP masih berlaku, tidak pernah dideportasi, tidak punya catatan kriminal, tidak sedang dicekal ke luar negeri, saya rasa umum untuk 6 poin nomor 4, 5, 6. Dan yang nomor 7 itu menjadi catatan khusus, tidak memiliki penyakit yang menular ya, atau penyakit TBC, hepatitis, atau penyakit kelamin, seperti itu. Oke, saya next teman-teman ya. Ini ada beberapa dokumen yang diperlukan untuk mendaftar ujian bahasa Korea ya. Jadi saat teman-teman mau mendaftar ujian IPS topik, ada beberapa dokumen yang perlu Anda siapkan ya. Yang pertama adalah KTP ya. Anda harus punya KTP untuk mendaftar ujian IPS topik. Kemudian kartu keluarga ya. Akte ini juga penting ya untuk nanti pembuatan paspor, untuk nanti sending. Tapi saat mendaftar ujian sih tidak pakai akte teman-teman ya. Jadi nanti yang aktenya hilang atau aktenya namanya salah, silahkan diperbaiki ya. Kemudian buku tabungan ya. Sekarang ini adalah buku tabungan atas nama pribadi, ini wajib BNI teman-teman. BNI Taples C2G. Sebenarnya semua produk BNI boleh, tapi disarankan adalah BNI Taples C2G seperti itu. Kemudian ada lagi nomor 5 teman-teman ya. Nomor 5 adalah ijazah SMP atau SMA atau SMK. Atau yang S1 ya silahkan dilampirkan, S1 boleh teman-teman. Nomor 6, surat keterangan tidak buta warna dari puskesmas. Ini nanti teman-teman buatnya ke puskesmas saja ya. Jadi datang ke puskesmas, kemudian bikin suratnya. Saya mau bikin surat keterangan tidak buta warna. Murah kok, cuma 15.000. Kalau ke rumah sakit agak mahal biasanya ya, bisa nyampe di angka 100.000 ya. Jadi kita sarankan ke puskesmas yang lebih murah karena sama saja ya. Yang penting Anda dapat surat keterangannya seperti itu. Kemudian nomor 7, pas foto background putih ya. Ini wajib berkerah teman-teman ya. Anda boleh pakai jas ya, atau boleh pakai batik boleh teman-teman. Yang penting terlihat dahi dan telinga. Untuk yang cewek tidak boleh memakai kerudung atau penutup kepala, nggak boleh, harus terlihat dahi dan telinganya seperti itu. Rambutnya diikat aja ke belakang. Toh foto ini yang bisa melihat hanya teman-teman di akun Cisco saja seperti itu. Oke ya. Jadi fast foto ukurannya 3,5 dikali dengan 4,5, backgroundnya warna putih seperti itu. Kemudian bukti bayar kode billing BNI senilai $28. Bukti bayar ini adalah bukti bahwa teman-teman sudah membayar biaya pendaftaran ujian sejumlah $28. Kemarin yang bulan berapa itu? Bulan 2 ya, berarti bulan 2 pendaftaran itu mereka bayar sekitar 450.000 ya, menyesuaikan kursi sebetulnya. Seperti itu ya. Ini adalah bukti bayarnya. Oke? Cukup jelas ya teman-teman untuk persyaratan dokumen dan lain sebagainya. Saya coba next. Nah ini teman-teman ya, ada pertanyaan pengen kerja di Korea tetapi bingung mulai dari mana. Pertama, belajar bahasa Korea. Itu ya, pertama adalah teman-teman wajib ya Yorobun. Jika Anda mau bekerja ke suatu negara ya, negara lain seperti itu, maka Anda wajib mempelajari bahasanya. Kalau tujuan kita mau ke Korea, maka Anda wajib belajar bahasa Korea seperti ini ya. Kemudian ada dua pilihan untuk belajar bahasa Korea. Yang pertama adalah jalur LPK.
Ini yang banyak ya teman-teman, banyak tersebar di Indonesia, LPK dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang kedua adalah jalur mandiri. Kalau saya pribadi dulu jalur mandiri teman-teman ya. Kita juga di sini adalah jalur mandiri ya. Korea Mandiri itu adalah jalur mandiri teman-teman, bukan jalur LPK. Seperti itu. Oke ya. Kita coba bahas lebih dalam mengenai jalur LPK dulu ya. Bagi yang pernah, sebelumnya saya coba tanya dulu ya. Ada yang pernah bertanya tentang ke LPK gitu mengenai pendidikan bahasa Korea seperti itu? Ada yang pernah? Kalau saya sih pernah, tapi ya keterbatasan uang sama jamnya itu terlalu overtime Oke. gitu. Mas Momo ya. Mas Momo ini siapa nama aslinya Mas Momo? Saya Alvan. Oh, Mas Alpan. Oke. Pernah nanya-nanya Mas Alpan mengenai pendaftarannya berapa ke LPK begitu? Pernah? Untuk pendaftarannya sih dulu saya tanya itu biaya totalnya itu kurang lebih selama belajarnya itu 10 juta. Oke, 10 juta ya. Berarti Ya. kurang lebih sama nanti dengan yang akan saya share sih. Kemudian ada lagi selain Mas Momo yang pernah bertanya tentang pembelajaran di LPK. Mas Agung pernah? Ya pernah Pak. Pernah. Mas Agung berapa pernah nanya ke LPK itu biaya untuk pembelajaran? Kita sharing aja ya, nggak apa-apa dulu. Oh Silakan. ya, berarti total pembelajaran bahasa doang ini apa belum masalah yang ke paspor terus yang Ya. lain apa? Hmm. Bahasanya doang itu berarti 8.500.000-an. Sekitar 8.500.000 itu belum berikut paspor, MCU belum ya? Belum sama sekali. Oke, oke, Kalau oke, di Mas. total sampai berangkat LPK-nya bilangnya 175 juta. Itu Banyak sekali. Itu P2P, P2P mungkin ya? ya P2P Oke, di oke, oke. Tegal. Oh, itu P2P-nya apa buat phishing? Phishing ya bener Pak. Phishing kalau kita sarankan sih ngambilnya G2G aja. Murah, Iya. phishing G2G itu murah, teman-teman. Memang Hmm. pembuatan dokumen BST dan apa namanya BNSP itu agak mahal lah, sekitar mungkin saya kurang paham ya. Seingat saya sih BST dan BNSP sekitar 4 juta kalau bikin ya. Cuman Iya. nggak nyampe 100 juta, nggak ada itu. dua Iya puluh kalau juta pun kalau ya kalau mandiri sampai teman-teman berangkat itu berapa ya? Berarti sekitar 16 juta, itu pun dipotong 6 juta untuk uang saku Anda. Jadi hanya 10 juta biaya prosesnya. Serius, saya nggak bohong. Nanti saya coba jelaskan lebih dalam ya. Makasih Mas Agung ya. iya ya Pak. Oke, ada lagi yang pernah nanya-nanya tentang pendidikan di LPK selain Mas Momo dan Mas Agung? Ada lagi teman-teman? Kita share saja, nggak apa-apa. Mas Fahrul pernah nanya? Mas Gozali? Mas Samun Goji? Iya, selamat malam. Saya pernah tanya-tanya tentang di LPK, tapi LPK baru baru mulai membuat gitu. Oh, baru merintis ya? Mulai merintis. Berapa Jadi katanya biaya katanya pendidikannya? pendaftaran itu 1.500.000. Nanti Hmm, setelah itu ada uang apa namanya EPS topik apa ujian oh, gitu. ujian, Tapi betul, kurang paham sih. ujian. Iya, Ujiannya berapa? 500 apa berapa ya kurang 500, paham saya. betul ya. Terus habis itu? Terus setelah itu kan ada pembuatan paspor. Hmm. Terus nggak tahu berapa lah. Terus Kalau di total pernah nanya mungkin berapa gitu? total katanya kalau nggak salah 16 atau 20 20 Hmm, atau 16 gitulah, oke, nggak oke, sampai oke. 20-an. Oke, 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 oke. Ya, kurang Itu lebih seperti itu yang ya, baru. teman-teman ya. Terima kasih Mas Fahrul ya. Saya coba Oh iya, lanjutkan untuk presentasinya ya. Kita coba bahas lebih dalam ya. Kita tadi sudah ini ya, sudah saya beri kisi-kisi ya, ada apa saja sih untuk cara pendidikannya, untuk belajarnya, sorry ya. Jadi untuk belajarnya itu ada dua jalur teman-teman ya, jalur LPK dan jalur mandiri. Perlu teman-teman garis bawahi, kita di sini masuknya ke jalur mandiri. Ingat-ingat ya, Korea Mandiri masuknya adalah ke jalur mandiri, bukan jalur LPK, karena kita masih pusat pendidikan teman-teman. Seperti itu, oke. Kita coba next, kita akan bahas lebih dalam mengenai jalur LPK. Nah, ini ya, detail jalur LPK. Kalau teman-teman masuk ke LPK, ini berikut adalah detailnya. Ini kita tidak bisa dipukul rata ya. Artinya adalah
tiap LPK beda-beda gitu ya. Jadi tidak bisa disamakan semuanya, enggak. Cuman ini berupa gambaran saja ya Robun. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal dan lain sebagainya, seperti itu. Kita masuk ke biaya pertama ya. Kalau teman-teman masuk LPK, biasanya ada biaya pendaftaran belajar. Nah, jadi Anda daftar aja, kayak misalkan pengen ngikut sosialisasi kayak gini dari LPK-nya, itu Anda dikenakan biaya untuk mengikuti sosialisasinya ya, untuk pendaftaran. Biayanya berapa? Biasanya di angka 100.000 teman-teman ya. Murah sih, daftarnya itu 100.000 biasanya. Oke. Kemudian yang kedua ya, biaya pendidikan ya. Ini biasanya LPK itu mematok biaya pendidikan selama 3 bulan atau 4 bulan belajar. Itu nilainya di angka 3,5 juta sampai 5 juta ini ya. Mungkin ada yang lebih, saya kurang paham ya. Yang jelas kalau di sini di daerah kita kan di Brebes nih, kantor kita di Brebes teman-teman. Jadi itu range-nya di angka 3,5 juta sampai dengan 5 juta seperti itu. Nah, kita ambil di sini 5 juta ya untuk biaya LPK-nya. Kemudian biasanya mereka akan mendapatkan dari biaya 5 juta ini ya, mereka si siswanya itu akan mendapatkan buku modul. Jadi udah include dengan buku modul atau buku modulnya kadang ada yang terpisah ya Robun. Ya. Jadi harus bayar lagi untuk bukunya seperti itu. Biasanya kalau misalkan bayar lagi untuk bukunya itu nilainya di angka 500.000 sampai 1 juta, beda-beda teman-teman ya. Oke, kemudian tryout. Tryout ini biasanya sebelum teman-teman mengikuti ujian IPS. Jadi misalkan Anda sudah daftar ujian IPS topik nih buat tahun ini. Nah, sebelum mengikuti ujian, biasanya di LPK diadakan yang namanya tryout. Ya, tryoutnya bayar nggak, Sam? Kalau di LPK ya pasti bayar, teman-teman. Karena kan mereka akan mengeluarkan fotokopian atau mengeluarkan kertas dan lain sebagainya untuk kertas soal ya, teman-teman. Dan pembahasan dan lain sebagainya. Artinya untuk biaya tryout-nya itu di tiap LPK beda-beda ya. Kadang ada yang 1 juta, ada yang 500.000, bahkan ada juga yang 2 juta teman-teman ya. Seperti itu. Ini ya, ini kita ambil nilai tengahnya di angka sekitar 2 jutaan ya Robon untuk tryout di LPK seperti itu. Kemudian ada lagi pendaftaran ujian bahasa Korea ya. Kalau misalkan di LPK biasanya pendaftaran ujian bahasa Korea itu nilainya di angka 2 juta ya. Kenapa 2 juta? Karena mereka sudah berikut dengan transport, berikut dengan konsumsi, berikut dengan biaya penginapan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka mereka akan mematok langsung nilainya adalah 2 juta, teman-teman, untuk mengikuti ujian IPS topik. Kita coba masuk ke total ya. Total biaya belajar lewat LPK. Ini belajar 3 bulan, kemudian mengikuti tryout ya, kemudian mengikuti pendaftaran ujian IPS topik. Kalau kita total semuanya, maka nilainya adalah sekitar 9.600.000. Tadi ada yang bilang 10 juta ya. Mas siapa tadi ya? Mas. Ya, Saya ini saya Alvin. agak iya, tadi kan 10 juta ya. Ya, kurang Ya, lebih segituan teman-teman untuk belajar ya. Ini kalau misalkan teman-teman ngikut di lembaga. Ini bisa jadi lebih murah. Misalkan di LPK ini cuma nyampe 7 juta atau di sini cuma nyampe 6 juta atau di sini malah 12 juta ya, itu beda-beda ya, karena setiap LPK itu beda-beda teman-teman, tidak sama, tidak bisa dipukul rata seperti itu. Yang jelas ini adalah berupa gambaran ya, ini secara umum seperti ini gambarannya, ini yang ikut LPK. Kemudian ada note ya, apabila teman-teman lulus ujian bahasa Korea, misalkan lulus ujian IPS topik nih, maka ada beberapa oknum LPK yang nakal ya. Ini yang sangat sering digembar-gemburkan oleh BP2MI ya. Jadi ada oknum LPK nakal mau diberantas kayak gini dan sebagainya seperti itu. Nah, ini ya, kalau misalkan ada oknum LPK nakal, misalkan teman-teman masuk ke LPK, terus LPK-nya itu mengatakan seperti ini ya, meminta uang terima kasih ya apabila teman-teman sudah lulus ujian IPS topik, meminta uang terima kasih dengan nominal yang tidak wajar ya. Kalau di daerah kita di sini ada ya Robun ya, beberapa LPK itu yang minta uang terima kasih, nilainya juga nggak nanggung-nanggung gitu, bisa nyampe 7 sampai 10 juta ya Robun. Itu kalau teman-teman sudah lulus ujian IPS topik, sudah dapat SLC seperti itu akan dimintakan uang, namanya kadang bahasanya pengembangan LPK katanya dan lain sebagainya, bahasanya kan beda-beda ya. Ada yang uang terima kasih, ada yang uang pengembangan LPK dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya tidak boleh teman-teman ya, tidak boleh ini ya, tidak boleh. Jika Anda menemukan hal seperti ini, silakan langsung laporkan ke BP2MI ya, maka akan langsung ditindak untuk LPK-nya seperti itu, akan langsung ditindak ya Robun, tidak perlu khawatir karena ini adalah
tindak kejahatan, bahasanya seperti itu. Yang namanya uang terima kasih ya, secara inilah ya, secara kita logika saja bahwasanya kalau misalkan teman-teman mau berterima kasih, mau menyumbangkan sesuatu, itu tidak boleh dipatok. Bener nggak? Artinya kita menyumbang secara sukarela, seperti itu. Harusnya ya. Tapi di sini kan dia meminta uang terima kasih dengan nominal yang sudah dipatok. Harus segini ya Robun. Seperti itu. Itu nggak boleh ya. Kalau teman-teman mau berdonasi atau memberikan uang terima kasih, berikan sesuai dengan yang Anda ikhlas, seperti itu. Bukan yang dipatok atau bukan yang dipaksa, seperti itu. Ini kan kesannya dipaksa. Harus ya. Harus segini, seperti itu. Nggak boleh ya. Silakan teman-teman dilihat untuk detailnya ini. Ini sekali lagi ini adalah gambaran saja, bukan bukan semuanya seperti ini, bukan semuanya. Ada juga yang LPK yang baik ya, mungkin dia tidak meminta uang terima kasih dan lain sebagainya, tidak ada itu juga ya Robunnya. Cuman ya saya juga nggak paham LPK yang mana, kan banyak ya Robun. Di Indonesia itu LPK banyak ya. Kemudian untuk biaya pendidikan juga ini hanya gambaran saja ya. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, ada seperti itu. Oke, cukup jelas ya yang saya sampaikan untuk detail jalur LPK. Baik, jelas. Jelas ya, baik. Kita next teman-teman ya. Nah, di sini ya. Di tengah mahalnya biaya pendidikan LPK, Korea Mandiri 23 hadir memberi solusi ya, Robun. Jadi kami memberi solusi. Yang pertama adalah kami adalah solusi bagi CPMI, calon pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja ke Korea Selatan, skema penempatan G2G tetapi terkendala dalam biaya belajar. Jadi buat teman-teman yang merasa terkendala dalam biaya belajar di apa namanya? Di lembaga yang sangat tinggi gitu ya, maka kami adalah solusinya seperti itu. Kemudian nomor 2 ya, Korea Mandiri 23 memberikan pelatihan bahasa Korea 3 bulan secara gratis ya. Baik itu online maupun offline. Jadi kami tidak memungut biaya pendidikan ya Robun ya. Kita nggak minta biaya pendidikan ya, tidak ada ya. Kan tadi kalau di LPK itu ada biaya pendidikan, misalkan 3 bulan itu 5 juta seperti itu. Kita nggak ada ya Robun ya. Kemudian nomor 3, syarat mengikuti kelas bahasa Korea di Korea Mandiri baik online maupun offline adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah di kita ya, karena kita tidak meminta biaya pendidikan. Di sini ada yang namanya adalah bersedia iuran bulanan ya. Kan kita udah sampaikan di awal nih, ada iuran bulanan dan buku teman-teman ya, buku modul ya, seperti itu. Nah, uang iuran ini digunakan untuk apa? Iuran tersebut digunakan untuk fee atau upah tim pengajar. Kan nanti Anda akan diajari oleh SEM-nya langsung ya, Robun. Ya. Anda itu private Zoom nanti atau private meet seperti ini ya, seperti sekarang ini nanti private. SEM-nya akan melakukan berbagi layar, kemudian akan menjelaskan. Maka wajib diberikan fee seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya kita itu ada hubungan timbal balik seperti itu ya. Teman-teman kita berikan penjelasan, berikan materi, maka si SEM-nya yang ngajar juga akan diberikan fee seperti itu. Kemudian SEM-nya juga akan mendapatkan tunjangan WiFi ya. Karena kan mereka butuh internet untuk aksesnya ya, tunjangan WiFi, konsumsi, dan yang terakhir adalah operasional di Korea Mandiri 23 seperti itu teman-teman. Jadi yang nanya iuran bulanannya buat apa sih Sam ya, ini penjelasannya seperti ini. Ya, saya rasa teman-teman tidak akan keberatan. Nah, untuk iurannya itu detailnya akan kita jelaskan ke next slide ya. Nanti di next slide itu akan kita jelaskan lebih detail ya untuk iuran bulanannya. Kemudian ya, kalau misalkan teman-teman berniat ya, punya niatan untuk bekerja ke Korea Selatan, syaratnya adalah tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwasanya wajib lulus ujian IPS topik ya. Jadi, nah di poin nomor 5, teman-teman ya, untuk lulus ujian IPS topik ya, kita akan ajarkan teman-teman yang namanya buku modul, baik itu di kelas dasar maupun di buku modul yang dari HRDK seperti itu ya. Bagi yang belum punya, Anda wajib ya, wajib membeli ini. Kenapa? Kalau misalkan Anda nggak punya ini, hanya di file saja misalkan, terutama apalagi filenya yang ada translate-nya, waduh itu nggak bener ya. Kalau untuk belajar itu wajib yang non-translate. Oke, jadi Anda wajib punya buku modul IPS topik dan modul kelas dasar itu yang non-translate, tidak ada translate-nya. Kenapa?
Karena kalau misalkan Anda translate-nya itu akan membuat Anda jadi manja. Ya, Anda akan kesulitan dalam mengartikan bahasa Korea nanti seperti itu. Ya. Nah, kemudian materi ini yang untuk modul dan lain sebagainya itu sangat penting ya, Robun. Kenapa? Karena materinya, materi ujian IPS topik yang Anda akan ikuti yang bayar 450.000 ya, atau tadi yang bilang 500.000 itu materinya semuanya dari sini, ya, Robun, dari buku ini, buku modul ini. Seperti itu ya. Makanya kita sangat wanti-wanti kalau misalkan teman-teman keberatan untuk membeli buku ini nggak apa-apa. Anda tidak perlu mengikuti pembelajaran bahasa Korea. Ya. Dan Anda tidak perlu bekerja ke Korea seperti itu. Ya sudah, cukup di rumah saja, teman-teman. Kenapa? Karena di Korea itu untuk materi ujiannya ya materinya dari buku ini seperti itu. Bukunya seperti apa? Nanti kita masuk ke ini ya, di terakhiran lah. Nanti saya coba kasih lihat bukunya seperti apa yang punya Korea Mandiri. Oke. Seperti itu, teman-teman ya. Bersedia iuran, kemudian bersedia untuk membeli buku atau mempunyai buku lah paling. Kalau yang udah punya, nanti kita cek dulu ya bukunya itu yang tahun berapa seperti itu. Kemudian bukunya ada translatannya enggak atau bukunya sudah diisi atau belum ya. Bukunya wajib kosong karena nanti akan kita latih teman-teman ya, latih mentranslate, latih mengerjakan soal dan lain sebagainya seperti itu. Artinya benar-benar bukunya itu ya harus yang kosong seperti itu, yang non translate. Oke. Kemudian nomor 6, Anda wajib konsisten belajar selama 3 bulan. Kalau Anda pengen lulus ujian IPS topik ya, jadi sekali ujian Anda lulus, pengennya seperti itu, maka Anda wajib konsisten dalam belajar selama 3 bulan itu. Kemudian nomor 7, ada dana talang ya. Kita sampaikan sekali lagi, kemarin ada yang tanya, Pak ada dana talang nggak? Ya, Korea Mandiri memberikan dana talang. Kapan ya? Jika teman-teman sudah mendapatkan jadwal terbang. Artinya apa? Artinya Anda sudah belajar di awal ya. Kita nggak bisa ngasih dana talang lah, ngapain ya? Anda belajar itu belum tentu Anda belajarnya apa namanya niat dan lain sebagainya kayak gitu kan? Kan beda-beda tiap orang teman-teman ya. Kemudian belum tentu juga Anda ujian lolos seperti jadi dana talang ini kita berikan nilainya sekitar 15 juta ya. Itu jika Anda sudah mendapatkan jadwal terbang seperti itu. Jadwal terbang itu kapan? Berarti setelah prelim. Seperti itu ya. Jadi nggak bisa di awal teman-teman. Untuk di awal ya silakan itu nanti teman-teman pertimbangkan di rumah ya. Artinya modal teman-teman hanya apa? Hanya iuran dan buku modul saja. Seperti itu kita murah, tidak ada yang namanya biaya pendidikan, nggak ada teman-teman. Seperti itu. Dan buku modul ini adalah hak milik ya. Anda bisa nanti apa namanya? kayak mewariskan bukunya ke adiknya atau ke saudaranya itu boleh teman-teman. Silahkan karena itu bukunya adalah hak milik Anda. Gitu. Jadi hanya iuran bulanan dan buku saja. Kita tidak ada minta yang aneh-aneh seperti itu, nggak ada teman-teman ya. Oke, kita next slide ya. Di sini hanya gambaran awal saja. Kemudian ini ya, saat ini kami sedang membuka kelas online. Untuk sekarang kita online ya Robun. Karena yang offline masih berjalan ya. Jadi belum buka kelas baru untuk yang offline. Yang domisilinya Brebes atau domisilinya daerah Brebes ini, Anda bisa ngikut kelas offline. Kalau yang domisilinya jauh, saya sarankan ikut online saja. Karena siswa online kita juga banyak ya, Robun. Ada yang dari mana itu Malaysia ya. Jadi dia kerja di Malaysia dan bahkan orang Malaysia asli pun ada yang ikut gabung. Ya. Kemudian Sumatera, Kalimantan, Jakarta, Jawa Timur dan lain sebagainya itu juga banyak yang gabung di kelas online Korea Mandiri. Oke ya. Jadi saat ini kita sedang membuka kelas online. Kelas online ya. Kelasnya ada 3 kelas pagi, Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 12. Kelas sore ya, kelas online sore itu jam setengah 4 sampai setengah 6. Jadi 2 jam ya Robun untuk yang kelas online ini ya. Kemudian kelas malam ya, ini biasanya buat karyawan atau yang bekerja. Senin sampai Jumat dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Nanti Anda silakan pilih salah satu bagi yang berminat ya. Apa-apa yang berminat silakan nanti pilih salah satu. Misalnya saya pengen ikut kelas malam. Kelas malam berarti jam 8 malam sampai jam 10. Senin sampai Jumat. Pembelajarannya gimana? Pembelajarannya seperti sekarang ini. By online, by Google Meet seperti ini. Nanti kita akan melakukan presentasi layar. Kita akan jelaskan materinya apa saja seperti itu, teman-teman. Oke ya, ini kelasnya ada 3 nih. Kalau mau di screenshot silahkan boleh teman-teman ya. Ini kelas kita Maaf ada Pak, ya, silakan. mau nanya kalau
Saya kan kerjanya shift-shiftan ya Pak, shift Hmm. 1, shift 2, shift 3. Itu gimana ya Pak ya? Apa pilihnya 1 minggu ini, 1 minggu itu boleh Pak? Misal Banyak maklum. sih siswa yang sekarang juga beberapa ada yang kena shift gitu ya untuk kerjanya. Jadi mereka itu biasanya nonton video record. Misalkan ambil kelas malam ya Mas ya. Masnya untuk Iya, minggu ini kerjanya malam. Ya, jadi kan nggak bisa ngikut kelas toh selama 1 minggu. iya. Nah, karena tidak bisa ngikut kelas, maka biasanya mereka akan DM saya, Sam, kirimin link video recordnya kayak gitu. Jadi setiap Hmm, kelas ini juga saya record nih. Sekarang sedang presentasi, ini saya record. Jadi supaya yang tidak hadir, ya, misalnya yang berhalangan hadir, itu mereka bisa nonton video penjelasan ulangnya seperti itu. Jadi tidak ketinggalan materi seperti itu. Solusinya seperti itu, Mas. Kalau untuk pindah iya. kelas agak repot karena kan kelas itu ya itu beda gitu loh. Dan gurunya pun beda-beda. Kita kan di sini gurunya ada 3 ya Robun total itu. Di Korea Mandiri, saya pengajarnya ada 3. Jadi sudah kita harus ngikutin apa namanya? Kelasnya aja seperti itu. Kalau kelas malam ya harus ngambilnya berarti malam aja. Terus kalau misalkan berhalangan hadir ya mau tidak mau harus nonton video recordnya seperti itu. Oke? Siap, siap Pak. Siap. Oke, seperti itu ya. Untuk kelasnya cukup jelas ya teman-teman. Ada 3 kelas pagi. Pagi itu jam 10 sampai jam 12. Kemudian kelas sore. Sore itu berarti jam setengah 4 sampai setengah 6. Dan kelas malam. Terutama buat teman-teman yang bekerja ya. Dari jam 8 malam sampai jam 10. Oke. Kemudian kita masuk nih ke detail ya. Nah, ini yang teman-teman tunggu nih ya. Detail jalur mandiri ini ya. Detail jalur mandiri nih teman-teman nih. Kalau tadi detail jalur LPK di awal-awal biayanya sekitar 9.600.000 yang LPK. Kalau yang mandiri kita coba lihat ya. Yang pertama adalah teman-teman wajib punya yang namanya niat, tekad, dan keyakinan. Ini yang paling mahal nih. Niat, tekad, dan keyakinan ya. Saya dulu belajar 3 bulan teman-teman. Itu pun belajar mandiri ya. Saya tidak ngikut LPK ya. Jadi saya belajar mandiri, belajar sendiri. Paling referensi ya dari YouTube dan nanya ke teman-teman yang ikut LPK. Jadi saya tanyain tuh mereka yang ikut LPK. Ini gimana cara ngerjainnya kayak gitu. Ya, jadi niat, tekad, dan keyakinan itu yang paling mahal. Kemudian nomor 2 itu adalah pendaftaran belajar. Kita sampaikan di Korea Mandiri untuk pendaftaran belajarnya adalah gratis, teman-teman. Anda tidak saya pungut biaya, tidak ada ya. Kan kalau di LPK biasanya pendaftaran sekitar 100.000, kadang 200.000, beda-beda ya. Kalau di kita gratis. Bagi yang berminat ya silahkan daftar, karena niat kita adalah mau membantu ya. Kita mau membantu Anda, seperti itu. Kemudian nomor 3 adalah ini ya, yang tadi modul Yorobun. Ini ada 4 paket modul. Nanti mungkin saya gabungkan biar jadi 3 ya. Jadi bukunya biar nggak kebanyakan, biar jadi 3 paket modul. Hangguko bahasa Korea dari kelas dasar sampai nanti kelas IPS topik ya. Itu nilainya adalah 380.000, 3 buku. Bukunya kayak gimana nanti kita coba tonton setelah penjelasan selesai ya Robun. Untuk buku modul seperti ini harganya hanya 380.000. Kalau di LPK itu tadi sekitar 500.000 seingat saya. Karena ada yang 1 juta sih. Beda-beda ya teman-teman. Kemudian untuk tryoutnya kita gratis teman-teman. Kita berikan soal-soal secara gratis buat Anda dikerjakan di rumah nggak apa-apa. Kalau misalkan pengen ngikut kelas tryout, kelas online itu juga ada. Ya iuran saja sama seperti yang kelas dasar juga sama. Hanya iuran bulanan saja. Untuk apa? Untuk fee-nya. Ya kan visi semnya kita kan nyewa semnya itu yang ex Korea teman-teman. Ya makanya ya mau nggak mau kita harus memberikan fee untuk mereka seperti itu. Ya kasihan loh. Mereka ngajarin masa nggak dikasih upah dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk biaya pendidikan, Korea Mandiri tidak memungut biaya pendidikan. Jadi kita sampaikan bahwasanya biaya pendidikannya teman-teman ya itu adalah gratis seperti itu. Kemudian sini wajib teman-teman setuju dengan yang namanya iuran bulanan ya. Jadi iuran bulanan untuk digunakannya untuk apa? Uang iuran ini tadi ya di atas ya untuk sewa gedung. Jadi kita di sini kan nyewa gedung untuk yang offline. Kemudian untuk listrik, properti, konsumsi. Konsumsi ini konsumsi SEM, fee SEM, transport ya. SEM pemateri yang ini. Nah, ini 120.000 ini untuk 4 minggu belajar. Belajarnya kapan? Senin sampai Jumat 5 hari.
Ya, ini kalau dihitung-hitung per harinya adalah 6.000, teman-teman. Sehari Anda iuran Rp6.000, ya. Rp6.000 itu belajarnya 2 jam. 1 jam Anda belajar, itu Anda iuran hanya 3.000. Anda main PS 1 jamnya 5.000, teman-teman. Anda belajar bahasa Korea, ini ya, 1 jamnya itu ya hanya 3.000. Jadi sehari itu 2 jam belajar, Anda iurannya hanya 6.000, teman-teman. Kira-kira murah apa mahal? Saya rasa untuk iuran ini sangat-sangat murah ya, teman-teman. Sangat-sangat murah ya. Karena ini niatnya adalah untuk teman-teman membantu kita juga di sini yang menyediakan bahasanya tim pengajar dan lain sebagainya, seperti itu ya. Per minggu itu kan 5 hari. Kalau 4 minggu kan berarti 20 hari, betul. 100.000, 120 dibagi 20 hari itu kan kenanya adalah berapa tuh? Kenanya adalah 6.000 euro, seperti itu. Jadi sehari belajar Anda hanya iuran Rp6.000, teman-teman. Ya, ini selama nanti kurang lebih 3 bulan, seperti itu. Kemudian ini ya, nomor selanjutnya adalah pendaftaran ujian bahasa Korea sejumlah $28 ya. Ini Anda bisa pikirkan nanti ya, Robun ya. 480.000 ini Anda pikirkan nanti setelah pendaftaran dibuka. Jadi untuk sekarang itu fokusnya hanya di modul dan iuran saja. Ini kalau di jumlah pun hanya sekitar 500.000 untuk 1 bulan belajar berikut dengan buku modul, seperti itu ya. Kalau kita total ya, total biaya belajar mandiri ya 380.000 ini untuk buku modul. Kemudian iuran 120.000 dikali 3 bulan. Ini Anda bisa bayarkan langsung 3 bulan atau Anda bayarkan per bulan. Boleh ya, Bun. Misalnya Anda bayar saya mau bayar per bulan aja 120.000 misalnya, ya boleh, silakan, nggak apa-apa, teman-teman. Ya. Kemudian untuk biaya pendaftaran ujian bahasa Korea 438.000 ini bisa difikirkan setelah pendaftaran dibuka. Jadi uangnya nanti-nanti aja yang ini, yang 438. Anda keep aja sendiri seperti itu. Oke ya. Jadi yang paling teman-teman hanya siapkan adalah yang ini saja untuk modul. Jadi modul itu nanti kita kirimkan dulu, kita bagikan dulu ke alamat teman-teman masing-masing ya. Bagi yang sudah bayar ya kita kirimkan ke alamat. Itu free ongkir, teman-teman ya. Ini 380.000, ini 2 kg ongkos kirimnya ya. Yang domisili masih di Pulau Jawa ya, kita berikan free ongkir. Kalau yang luar Jawa ya mungkin ada subsidi, cuman mungkin ada tambahan, teman-teman. Karena kan per kilonya 50.000 kalau luar Jawa, teman-teman ya. Jadi agak mahal. Ini yang Jawa, yang di masih Pulau Jawa itu kita berikan free ongkir 2 kilo ya. Ingat 2 kilo, kalau sekilonya 20.000, kalau 2 kilo berarti 40.000. Nah, itu free ongkir dari kita. Kita yang nanggung ya, Rabun. Seperti itu. Ya, untuk iurannya ini, jadi teman-teman cukup pahami di iuran bulanan dan buku modul saja ya. Sisanya untuk yang pendaftaran ujian ini bisa dipikirkan nanti. Kalau teman-teman total ya, total biaya belajar dan pendaftaran ujian IPS topik ini ya, itu hanya 1.178.000. Ini yang 3 bulan ya, Robun. 3 bulan belajar ini ya. Yang 120 kali 3 360 tambah 380 tambah 438. Totalnya adalah 1.178.000 untuk 3 bulan belajar di kita ya, seperti itu ya. Dan ini pun ya dipotong 438 karena kan kita mikirkannya nanti untuk yang 438 ini. Jadi ya sekitar hanya berapa tuh? 700 ribuan, teman-teman ya. Sekitar 700 ribuan. Murah kan? Untuk 3 bulan belajar itu, teman-teman ya. Anda diajarin secara eksklusif oleh SEM, seperti itu. Oke. Mengenai biaya jalur mandiri ada yang mau ditanyakan? Silakan bagi ada yang mau bertanya. Itu buku modulnya berarti secara fisika, Pak. Betul, untuk buku modul wajib secara fisik. Jadi nanti buku nanti saya coba kasih lihat ininya ya, videonya ya. Untuk video bukunya. Jadi kita nanti kirimkan buku modulnya, teman-teman. Berupa buku size A4, beratnya itu 2 kilo. Ketebalannya itu mungkin sekitar 850 halaman. Banyak, teman-teman, ya. Itu bukunya sangat-sangat tebel ya. Jadi memang materinya IPS topik itu sangat banyak. Dan itu yang akan kita bahas selama 3 bulan ke depan, seperti itu. Oke? Ada lagi pertanyaan mengenai detail jalur mandiri?
Untuk iuran bulanan, Ya, gimana? untuk iuran bulanan itu kan 120.000 kali 3 kan ya Pak. Betul. Itu kalau misal dibayarnya sekalian apa per bulan? Tadi kita sampaikan boleh dibayar sekalian, misalkan 120 kali 3 kan berarti 360 ya. Boleh sekalian, boleh juga per bulan. Ya, biasanya untuk iuran itu kita bayarkan sebelum kelas dimulai, seperti itu. Ya, misalkan kita kelasnya dimulai setelah lebaran ya, kita sih planningnya ini setelah lebaran teman-teman, karena kan masih puasa ya. Estimasi itu di bulan 4, bisa di minggu ketiga ya, atau di awal Mei itu juga bisa ya Robin. Awal Mei kan lebih enak lagi kan, jadi jelas tuh, tidak kepotong di tengah-tengah, seperti itu. Maka untuk iuran dan bukunya itu wajib sebelum kelas dimulai itu harus sudah selesai teman-teman. Untuk iuran dan buku kita estimasi sih di bulan 4 awal itu harus sudah selesai, supaya nanti kita kirimkan mungkin 1 minggu ya setelah teman-teman iurannya selesai, seperti itu. Soalnya kan di sini kan wajib cetak dulu, ini bukunya mahal, kita nggak berani nyetak dulu teman-teman. Jadi kita harus nunggu dana dari Anda terkumpul baru kita cetakkan, seperti itu. Karena kita pengalaman kemarin udah bilang iya Pak, jadi Pak ikut Pak. Setelah kita cetakkan ya orangnya malah kabur, nggak ikut kan. Itu kan ini ya maksudnya tidak sesuai dengan janji kan. Kita nggak mau seperti itu. Jadi kita buatkan bagi yang berminat saja, seperti itu. Ada lagi? Bapak mau nanya Pak, Boleh, silakan. itu kan pembelajaran dalam jangka waktu selama 3 bulan ya. Betul. Ya, ntar kalau setelah selesai dalam jangka waktu 3 bulan, itu programnya gimana? Maksudnya jelas kerja atau gimana? Oh, setelah belajar 3 bulan, ya, teman-teman nanti akan mengikuti ujian IPS topik. Jadi di sini untuk G2G Korea ya, itu syaratnya adalah teman-teman lulus ujian IPS topik baru bisa melamar bekerja ke Korea, seperti itu. Jadi setelah belajar, kalau Anda tidak mengikuti ujian IPS topik ini nih, ya ini kan Anda mengikuti ujian bahasa Korea nih. Ini ujian IPS topik namanya, ya. Kalau Anda tidak mengikuti ujian ini, ya Anda tidak bisa melamar bekerja ke Korea. Jadi kita di sini menyediakan pendidikan bahasa Korea. Kemudian kita juga memberikan panduan ya. Jadi kita memandu nih flow prosesnya teman-teman, seperti itu. Mulai dari belajar. Jadi kita arahkan setelah belajar ngapain. Biasanya setelah mempelajari textbook selesai 3 bulan itu paling tidak nanti saat pendaftaran ujian Anda wajib ngikut kelas tryout. Ya paling nggak sebulan lah Anda ngikut kelas tryout. Ya, supaya apa? Supaya Anda ada gambaran, oh ternyata tryoutnya itu seperti ini, kayak gitu. Alurnya itu seperti ini tryoutnya, gitu. Ngerjain soal-soalnya tuh kayak gini, kayak gitu. Jadi kalau misalkan setelah belajar, terus saya bisa langsung kerja nggak ya? Saya nggak bisa jawab itu ya Rabun. Yang jelas Anda bisa melamar bekerja ke Korea kalau Anda sudah lulus ujian IPS topik. Tadi ya di awal ya. Oh ya Setelah Pak, Anda belajar, kemudian mengikuti ujian IPS topik, kalau lulus Anda bikin paspor dan MCU kayak gitu. ya Itu Pak ya. makasih. Ya itu ujian IPS topik itu terkandung di tanah ya Pak. Iya betul. Kalau masnya misalkan ujiannya mohon maaf ya, misalkan belum beruntung jadi gagal, misalkan seperti itu, ya Anda harus ngulang lagi, ngulang untuk ikut ujian lagi, seperti bukan ngulang belajar ya. Belajar boleh, belajarnya sendiri aja di rumah nggak apa-apa, kan bukunya masih ada toh. Oh iya Pak, Tuh. paham. Maaf Jadi Pak. kuncinya adalah teman-teman lulus ujian IPS topik untuk yang G2G Korea, seperti itu. Ada lagi silakan. Makasih Pak. Berarti Sama-sama. Silakan ada Eh, lagi. Maaf Pak, mau nanya Pak, semisal ujian X topik itu gagal, diulangnya tahun depan lagi oh ya Pak? Kalau kemarin ya, jadi kemarin itu di tahun 2023 BP2MI ngadain pendaftaran tuh 2 kali teman-teman. Di Desember 2022 dan bulan 6 2023. Jadi yang gagal di bulan apa di gelombang pertama, di gelombang manufaktur kayak gitu ya pada gagal, mereka daftar lagi di bulan 6. Tapi biasanya memang 1 tahun 1 kali untuk pendaftaran. Kayak sekarang nih. Sekarang ya BP2MI itu membuka 5 sektor coba teman-teman ya. Jadi 5 sektor tuh maksudnya 5 kayak apa ya subjob lah kayak gitu ya Robin.
manufaktur, shipbuilding, kemudian ada lagi service 1, service 2, dan fishing. Service 1 itu jasanya itu kayak kurir dan lain sebagainya. Service 2 itu resto dan hotel, ya. Kemudian yang 5 itu adalah fishing. Dari kelima sektor itu pendaftarannya bareng kemarin 5 hari apa 6 hari ya? 7 hari ding, sorry. 7 hari pendaftarannya itu bareng. Artinya memang setiap tahun ya seharusnya itu memang sekali dalam setahun untuk pendaftarannya. Kalau misalkan teman-teman gagal ya mau nggak mau ngulangnya tahun depan seperti itu. Memang Korea itu ya banyak yang bilang Korea itu lama, betul. Lama bagi mereka yang ujiannya gagal terus. Kayak gitu. Kenapa? Karena harus ngulangnya tahun depan, teman-teman. Seperti itu. Oke ya, Mas ya? Pak, mau nanya lagi nih Pak. Oke. Iya, kan ada MCU pertama kan ya Pak? Betul. Ya, MCU pertama. Terus nanti kalau mau terbang ada MCU lagi ya Pak? Kedua kali. MCU-nya itu 3 kali, Mas. Oh, 3 kali. 3 kali. MCU pertama saat teman-teman mau sending. Jadi setelah lulus ujian IPS Topik kan bikin paspor ya. Bikin paspor. Setelah bikin paspor nanti teman-teman lanjut yang namanya MCU 1. Kalau hasil MCU 1 itu fit, Anda baru tuh melakukan lamaran online namanya. Jadi sending dokumen tadi. Kayak gitu. Kemudian nanti kalau dapat SLC itu kan Anda dipanggil prelim. Nah, di prelim itu juga ada MCU kedua, seperti itu. Setelah MCU kedua nanti biasanya kalau udah di Korea itu akan di MCU lagi, seperti itu. Hanya 3 kali kurang lebih. Seperti itu untuk penjelasan MCU. Siapa? Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan untuk program G2G? Atau tentang iuran dan lain sebagainya, silakan yang mau bertanya. Ada berapa Permisi, orang? Pak. Nah, kalau MCU-nya di awal itu gimana Pak? Maksudnya itu kita MCU dulu, kita lihat badannya fit apa enggak. Kalau enggak ya kita obatin dulu gitu. Iya, betul. Daripada MCU maksudnya. di awal tuh maksudnya sebelum belajar gitu ya, mau MCU dulu ya. Ya, maksudnya Boleh biar sih. enggak sia-sia belajarnya gitu. Iya, boleh seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak punya riwayat penyakit, TBC dan lain sebagainya, saya rasa normal sih teman-teman. Jadi Anda bisa langsung belajar saja seperti itu. Kalau gini, kalau misal teman-teman apa namanya? Saat MCU pertama ya. Saat MCU pertama misalkan teman-teman itu ada flag gitu. Nah, itu Anda bisa ini apa namanya? Bisa jadi kayak pengobatan dulu ya. Ini mohon di mute dulu ya, Mas Fahri. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti saat MCU pertama itu terkendala kayak misalkan ada yang kurang fit, itu Anda bisa kayak dipending dulu untuk sendingnya gitu loh. Kita tahan dulu, nanti dulu sendingnya. Jadi kita obati dulu, setelah obati baru sending. Seperti itu boleh teman-teman. Ya. Jadi Korea itu fleksibel. Yang penting teman-teman sehat dulu baru nanti sending seperti itu. Gak apa-apa. Kalau misalkan punya riwayat sih ya monggo silahkan periksa dulu sebelum ngikut belajar. Tapi kalau misalkan tidak punya riwayat, artinya Anda fit, Anda sehat terus ya tidak perlu ya Rob. Karena kan biayanya lumayan mahal untuk apa namanya? Untuk MCU itu. MCU 1 itu 650.000 teman-teman. MCU 2 850.000. Seperti itu. Jadi ya lumayan mahal kan. Kalau pernah kerja di PT, pernah di MCU, saya rasa normal lah. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Mas Fahri dulu silakan. Itu kalau punya riwayat penyakit asma apa masih bisa, Pak? Coba nanti dicek dulu ya kesehatannya ya. Untuk paru-parunya apakah sudah tidak ada flek atau enggak gitu ya. Kalau misalkan sudah tidak ada flek ya berarti aman, bisa itu. Dulu kan pernah ini MCU juga mau ke PT. Tapi pas itu sih hasil MCU-nya lolos. Lolos ya. Itu tahun berapa, Mas Fahri? Tahun kemarin, Pak, 2023 kalau nggak salah, mah. Hampir setahun sih. Iya.
setahun. Berarti ya kemungkinan sudah sehat sih, kemungkinan sudah sehat. Kalau memang saat MCU kemarin 2023 masih oke, ya kemungkinan Oke, sih Pak. sehat. Seperti itu. Oke ya, Mas Fahri ya. Oke, oke. Mas Pamuji, silakan mau bertanya apa? Ya, izin bertanya. Itu kan kalau ujian nih Pak, misal kalau ujian kan bayar ya Pak. Mm-mm. Misal kita ujiannya gagal ngikut tahun depan, nanti tuh bayar lagi atau gimana Pak? Iya, betul seperti itu. Kecuali seperti ini, misalkan teman-teman daftar ujian 450.000 nih ya. Tapi Anda tidak datang saat rekam biometrik atau data Anda ditolak oleh HRDK. Itu uangnya akan dikembalikan 100%. Tetapi kalau misalkan teman-teman daftar ujian, sudah mengikuti ujiannya atau tidak hadir saat ujian ya, jadi sudah dapat kartu tapi tidak hadir saat ujian dengan alasan telat, alasan dan lain sebagainya, itu uangnya akan hangus. Kalau misalnya tidak lulus juga sama hangus. Artinya kalau tahun depan ngikut lagi, wajib bayar lagi. Seperti itu. Oh iya, Oke ya, terima Mas kasih. Pamuji. Oke. Riwayat patah tulang ya. Riwayat patah tulang itu Permisi, saya mau kalau bertanya, tidak saya punya dipending pertanyaan. aman-aman aja nih. Izin tanya, Ya. Eh, ini tadi kan dapat modul eh, dari pembelajarannya. Nah, setelah dari dapat modulnya, apakah ada file PDF lainnya kayak misalnya budaya Koreanya atau bisa disebut Munhwa-nya Kak? Atau ada lain-lain lah PDF-nya Kak, buat bantu pembelajarannya. Di modul itu sudah lengkap semua, Mas. Ini siapa sih, Mas Nortan Rizda ya? Di modul itu sudah lengkap semua, dari Munbob, kemudian dari budaya, dari Jongbo, informasi ya. Semuanya nanti kita jelasin di situ. Jadi tidak perlu pakai PDF lain. Jadi teman-teman tidak perlu ngeprint yang lain ya. Kita tuh mengantisipasi itu. Kenapa? Karena biaya ngeprint lumayan mahal loh, teman-teman. Ya gitu ya. Kita nggak mau membebani teman-teman juga. Jadi pengennya itu ya udah satu paket itu ya udah beres gitu loh. Nyampe teman-teman selesai seperti itu. Oke ya. Iya, terima kasih Bang. Oke, Karin nih, silakan. Kak Rini Luki, silahkan. Barangkali mau bertanya. Ini angkat tangan. Oh, tidak ada suaranya ya? Ada lagi teman-teman yang pengen ditanyakan? Silakan. Pak, untuk pembelajaran offline di daerah mana, Pak? Kita kantornya di Brebes, Mas. Kita sewa gedung itu namanya Gedung Balai Latihan Kerja di daerah Brebes, Kersana. Agak jauh, teman-teman. Oh, di Kersana ya, Pak ya? Iya, Masnya dari mana? Mas Agung dari mana? Dari Brebes, Pak. Kelampok, Pak. Deket, Pak. Lumayan jauh. Dulu itu siswa orang Kelampok ada 3 orang. Gelombang 1, offline. 1 bulan dia langsung ini, mundur pindah ke online. Karena katanya jauh, katanya gitu. Oh, iya, Pak. Jadi kita sarankan ya udah mending online aja langsung. Toh waktunya fleksibel gitu loh. Kalau online kan waktunya fleksibel, tidak mengeluarkan banyak bensin ya kan. Iya, enak, Pak. Iya, betul. Ada lagi Yorobun yang mau ditanyakan, silakan. Pak, saya mau nanya. Ya, Ini kan ada file modul. Ini filenya itu bener apa enggak ini? kamu filenya ada translate-nya Hasia? Enggak ada. Nggak ada. Tahun ini 2013. Bentar, yang ini tak diliatin. Boleh. Maaf ya, Pak. Ke WA aja ya. Oh, apa di sini? Di situ. Situ aja. Ya. Bisa enggak? Kayak gini? Bukan itu. Bukan yang kayak gini. Bukan. Oke, kalau teman-teman pengen lihat ya untuk modul kita, nih. Modulnya tuh kayak gini nih. Mana ya? Saya coba masuk ya. Silakan di close dulu berbagi layarnya. Teman-teman ini ya. Saya masih berbagi layar ya. Kelihatan nggak? Enggak. Nggak kelihatan. Ya, saya Belum sudah close. kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Oh. Udah kelihatan belum? Udah ya?
Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, sudah. Nih. Ini videonya banyak soalnya. Buku modul sudah ready ya teman-teman. Ini ada per paket itu isi 3 ya. Ada yang modul 2, modul 1, kemudian ada buku tata bahasa. Jadi satu paket itu isinya 3 buku ini. Nah itu bentar. Ini bukan, ini masih eceran, belum saya gabung ya. Kayaknya yang digabungin ini yang 3 nih. Yang udah saya pakai. Oke, ini ya untuk buku modulnya. Nah, tebel banget ya Robun ini. Satu paket itu isi 3 buku teman-teman ya. Ini silakan nanti yang berminat untuk hubungi saya. Ini sekitar 2 kilo ya Robun, 2 kilo lebih beratnya ya. Ya, 3 buku ini sangat-sangat berat sekali. Jadi materi untuk awal textbook ini di sini semua ya. Materinya itu dari kelas dasar, dari Hangul sampai dengan teman-teman nanti selesai modul ya. Seperti pokoknya nyampe selesai lah, seperti itu untuk pembahasannya. Jadi bukunya itu kurang lebih 2 kilo beratnya. Size-nya A4. Ya, jadi tebel banget lah. Dan itu non translate ya. Semuanya bahasa Korea. Seperti itu, teman-teman. Jadi semua siswa itu kita anjurkan untuk punya buku itu, karena apa? Itu bukunya hak milik dan itu wajib teman-teman punya untuk bisa lulus ujian IPS topik. Seperti itu ya. Mengenai ini ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada, saya next. Ada lagi? Sudah cukup. Cukup ya. Saya next teman-teman. Ini ya. Biaya yang diperlukan setelah lulus ujian IPS topik. Kita akan masuk ke biaya-biaya teman-teman ya. Ini biaya yang perlu Anda siapkan setelah Anda lulus ujian IPS topik ya. Kalau udah lulus nih ya. Kalau udah dapat sertifikat, nah berarti Anda lanjut apa? Pembuatan paspor. Bagi yang punya paspor, Anda wajib bikin paspor kalau sudah lulus ujian. Itu ya. Biaya pembuatan paspor kalau mandiri Anda bikin sendiri langsung kayak saya kemarin hanya 350.000 berlaku 10 tahun. Oke? Ya, ini berlaku 10 tahun, nilainya adalah 350.000. Kemudian ya, setelah Anda lulus ujian IPS topik, setelah bikin paspor, maka Anda wajib MCU pertama ya. Jadi Anda MCU sendiri nih, Anda datang langsung ke klinik. Kliniknya itu nanti banyak daftarnya. Silakan nanti Anda pilih yang terdekat ya Robun. MCU pertama itu biayanya adalah 650.000. Ini Anda datang langsung ke kliniknya ya. 650. Jadi Anda nanti akan dicek up banyak tuh, ambil darah, urin, denyut nadi, kemudian rongsen dan lain sebagainya seperti itu. EKG, ECG dan lain sebagainya. Banyak ya Robun. Kemudian sending data ya. Kalau datanya sudah siap semua ya Anda scan. Ini ya hasil paspornya itu di-scan, MCU juga di-scan pakai mesin printer ya scan-nya. Kemudian di sending data ke BP2MI dan biayanya adalah biaya sending data itu gratis teman-teman ya, tidak dipungut biaya. Jadi kalau ada LPK ya, LPK oknum ya, mereka bilang sending bayar gitu, itu bohong ya. Karena sending data ke BP2MI itu gratis teman-teman, seperti itu. Kemudian kartu AK1 atau pembuatan kartu pencari kerja ini ke Disnaker. Ini gratis teman-teman ya. Ini juga gratis. Silakan teman-teman nanti datang ke Disnaker terus bilang mau bikin kartu AK1 kayak gitu. Atau kartu kuning ya, biasanya kayak gitu. Itu gratis. Jadi, biaya setelah lulus ujian IPS topik sampai dengan menunggu kontrak kerja turun itu hanya 6,5 tambah 3,5. Jadi 1 juta ya Robun. Murah nggak? Murah ya Robun. Ini kalau teman-teman ngikutnya mandiri ya. Seperti itu. Kita next ya. Total biaya belajar ya. Total biaya dari belajar sampai dengan lulus ujian IPS topik. Kalau proses mandiri, kita coba hitung ya. Belajar dan daftar ujian IPS topik 1.100.000. Ini belajarnya 3 bulan ya. Belajar 3 bulan, buku modul dan lain sebagainya. Kemudian daftar ujian IPS topik 450.000 tadi. Ya, jadi total adalah 1.178 ditambah dengan paspor 3,5 dan MCU pertama adalah 650. Totalnya adalah 2.178.000. Ini Anda sudah menunggu SLC. Ya, jadi Anda sudah tinggal menunggu kontrak kerja turun, teman-teman. Seperti itu ya. Itu untuk proses mandiri nih. Ini proses mandiri nih. Kemudian kalau proses LPK ya.
belajar, kemudian daftar ujian IPS topik, itu totalnya adalah 9.600.000. Ini ya belajar 3 bulan dan daftar ujian IPS topik, totalnya di LPK itu yang tadi di awal 9.600.000 ditambah dengan uang terima kasih ya. Itu nilainya 7 juta sampai 10 juta. Kita dibulatkan jadi 10 juta di sini. Kemudian tambah dengan biaya paspor dan MCU 1. Kalau LPK biasanya untuk biaya pembuatan paspor dan MCU itu nominalnya akan dinaikkan, di markup. Kenapa ya? Mereka juga kan butuh untung ya Robun, seperti itu. Biasanya ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, bahkan ada yang 5 juta. Beda-beda ya. Pembuatan paspor dan MCU biasanya di angka 2 juta sampai 5 juta range. Kita ambil yang paling kecil adalah 2 juta. Kalau mandiri kan hanya 1 juta ya, 3,5 dan 6,5. Hanya 1 juta kalau mandiri teman-teman. Ya. Kalau ngikut LPK biasanya akan di markup seperti itu ya. Jadi kalau kita total untuk proses LPK selama belajar, kemudian bikin paspor ya, dan uang terima kasih, kemudian MCU, totalnya adalah sekitar 21.600.000. Kira-kira berapa kalinya ini? Kurang lebih adalah 10 kalinya. 10 kali lebih hemat, teman-teman. Seperti itu. Ya silakan nanti teman-teman dipertimbangkan. Kalau misalkan ragu dengan yang kita sampaikan, boleh Anda cross check ke lembaga-lembaga yang terdekat seperti itu. Silakan nanti Anda tanyakan. Oke ya. Ini dari belajar sampai dengan lulus ujian IPS topik. Jadi sampai bikin paspor dan MCU 1 atau sampai menunggu SLC turun. Seperti itu. Kalau di tabel pertama di atas itu menunggu SLC turun. Karena saya pribadi, saya baru mengeluarkan uang 2 jutaan teman-teman ya. Udah berikut dengan transport waktu saya. Karena saya belajarnya ya tidak ada program seperti ini waktu itu. Ini saya bikin itu, saya terinspirasi dari teman-teman yang jadi siswa LPK itu ngeluh katanya biaya pendidikannya mahal. Makanya kita buatkan seperti ini. Supaya bisa membantu mereka yang kesulitan dalam biaya pembelajaran. Seperti itu teman-teman. Ya. Kalau di Mandiri sekitar 2.100.000, 2.200.000 juga nggak nyampe ya. Kalau di LPK ya sih di angka segini, 21.600.000. Itu pun ini variatif ya, untuk uang terima kasihnya beda-beda seperti itu. Oke. Saya next ya. Setelah mendapat SLC ya. Kayak saya nih teman-teman ya, kalau misalkan saya mendapatkan kontrak kerja atau standar lebur kontrak ini SLC, maka saya akan menyiapkan beberapa biaya. Yang pertama adalah MCU kedua. Ya, saat prelim nanti kita akan diminta untuk MCU kedua. Nilainya lebih mahal, di angka 850.000 karena lebih lengkap. Kemudian apply visa kerja E9 ya Robun, 1.160.000. Kemudian tes psikolog ya, 200.000 ini ke psikolog ya Robun. Yang agak mahal itu adalah tiket pesawat dan uang saku ya Robun. Ini ya. Tiket pesawat 7.500.000. Ya, ini dipikirkan setelah teman-teman turun jadwal penerbangan seperti itu ya. Kemudian uang saku 1 bulan. Ini uang saku ini masuknya adalah ke kantong teman-teman ya. Jadi uang yang digunakan untuk teman-teman biaya hidup selama 1 bulan pertama datang ke Korea ya. Kenapa? Karena Anda pertama datang ke Korea, pasti gajiannya itu di akhir bulan, bukan di awal pertama datang langsung gajian. Itu nggak mungkin kan? Anda harus bahasanya ya datang dulu, kerja dulu lah kayak gitu. Gajiannya di akhir bulan seperti itu. Makanya HRD Korea minta Anda menyiapkan uang sejumlah 6 juta atau 500.000 won untuk biaya hidup selama 1 bulan pertama seperti itu. Ada lagi BPJS TK ya, BPJS TK 500.000, SKCK Polda 35.000. Prelim education selama 1 minggu itu gratis. Total biaya yang Anda butuhkan setelah mendapatkan SLC ini ya adalah 16.245.000. Ini bisa nanti kita cover ya Robun ya. Kita bantu teman-teman itu di bagian ini nih, tiket pesawat dan uang saku. Ini kita bantu nih. Nilainya sekitar 15 juta nih ya, kalau nanti mau pakai dana talang seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Jadi nanti Anda cukup siapin yang ini aja nih, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Sama yang tadi biaya di awal pembelajaran sampai lulus IPS topik seperti itu. Kita coba lanjut. Nah, ini kadang nanya tuh,
Totalnya berapa Pak dari belajar sampai terbang? Kan kadang kayak gitu ya nanyanya ya. Total biaya keseluruhan dari belajar sampai teman-teman terbang. Pertama nih proses mandiri ya, kita coba hitung teman-teman. Belajar dan daftar ujian IPS topik. Kalau mandiri itu hanya 1.178.000. Ini belajarnya 3 bulan teman-teman ya. Belajar 3 bulan sama dengan daftar ujian IPS topik ya yang 450 tadi. Kemudian ya, setelah lulus ujian IPS topik, Anda akan membuat paspor 350 dan MCU 1 650 ya. Kemudian setelah dapat SLC teman-teman, dapat kontrak kerja ya, maka Anda wajib menyiapkan uang yang 16.245 tadi. Yang ini ya. Nah, yang ini total ini nih. Untuk tiket pesawat, untuk apply visa, MCU dan lain sebagainya. Ini ya, setelah dapat SLC, maka Anda nyiapin uang 16.245 ini. Ya, totalnya kalau belajar mandiri atau pakai proses mandiri, teman-teman, kurang lebih di angka 18.423.000 ini, teman-teman. Kira-kira ini pun masih ada, kalau dipotong 6 juta ya. Kan 6 juta itu kan pakai uang saku Anda, betul? Ini kalau dipotong 6 juta, berarti Anda hanya perlu untuk biaya prosesnya itu hanya sekitar 12 juta 400-an. Itu kalau yang mandiri. Murah kan? Murah teman-teman ya. Saya sampaikan ke Korea itu sebetulnya murah teman-teman kalau teman-teman paham alur dan flow prosesnya seperti itu. Mahal itu karena teman-teman di ini ya, kayak dibodoh-bodohin lah bahasanya seperti itu ya. Jadi ya niat kita adalah kita pengen membantu teman-teman ya supaya tidak pokoknya tidak diperas oleh oknum-oknum yang menyesatkan seperti itu. Kemudian kalau lewat jalur LPK ini ya, kalau proses LPK yang pertama dari belajar, kemudian daftar ujian IPS topik 9.600.000 tadi ya di awal ya Robun, dari belajar 3 bulan, tryout dan lain sebagainya. Total 9.600.000 sampai pendaftaran ujian. Kemudian kalau lulus ya, setelah lulus ujian IPS topik, ada yang namanya uang terima kasih. Ini macam-macam ya. Ada yang uang terima kasih, uang pengembangan LPK, dan nominalnya pun beda-beda ya. Ada juga yang tidak meminta, ada teman-teman ya. LPK yang tidak meminta itu ada. Cuman saya nggak tahu LPK-nya yang mana seperti itu. Selanjutnya ya, paspor dan MCU ini setelah lulus ujian ya. Nah, bedanya kalau di LPK biasanya nilainya itu di markup atau dinaikkan seperti itu. Terima beres, misalkan paspor dan MCU itu 2 juta atau 3 juta atau 5 juta ya beda-beda ya Robun, seperti itu. Oke. Kemudian setelah dapat SLC sama ya dengan yang atas 16.245 ini. Totalnya adalah 37.845.000. Kira-kira perbedaannya berapa kali? Ya, kurang lebih sekitar 2 kalinya teman-teman ya. Ini sangat banyak sekali ya perbedaannya ya. Kalau prinsip saya, kalau ada yang murah kenapa harus yang mahal? Atau tujuannya sama teman-teman ya. Tujuannya di sini kita adalah sama membantu teman-teman dalam pembelajaran bahasa Korea, memandu flow proses supaya teman-teman bisa sampai ke penempatan atau bisa sampai ke bekerja ke Korea seperti itu. Kita pandu teman-teman ya. Bedanya kalau kita mengarahkan teman-teman langsung ke BP2MI ya. Anda nanti daftar ujian itu langsung ke BP2MI ya. Tidak ke kita ya Robun. Kita nggak pernah kayak ikut campur dalam hal seperti itu. Kita hanya memandu Anda. Ini cara pendaftarannya seperti ini nih ya. Nanti kita bikinkan tutorial untuk mendaftarnya seperti Anda nanti bisa langsung ikuti. Ya gitu teman-teman. Kemudian Yap. sudah ya, habis untuk materi presentasinya. Ini sih Pak, saya tanya lagi. Gimana? Itu yang setelah SLC turun itu ada dana tarang apa enggak? Ada, betul, ada. Berarti di itu di setelah ini ya, setelah prelim. Jadi Di masnya bagian- kan dapat SLC, terus nanti dipanggil prelim tuh. Ya kan? Dipanggil prelim. Nah, prelim itu harus apply visa dulu, kemudian MCU itu masih dari dana Anda, teman-teman. Ya, setelah itu kan pulang prelim 1 minggu terus pulang di rumah. Nah, nanti muncul jadwal terbang. Saat jadwal terbang itu nanti teman-teman diminta menyiapkan uang saku 6 juta dan uang tiket pesawat. Nah, itu bisa nanti kita bantu kayak gitu. Kita bantunya di situ setelah muncul jadwal terbang. Iya, berarti
Dana Iya. talangnya itu uang tiket sama uang saku aja gitu ya maksudnya. Iya, nilainya sekitar 15 juta. Ya kalau di total sih 13 juta. 13-an ya. 6 juta tambah 7 juta setengah sih. 13 juta. Cuma kita berikan 15 kayak gitu. Ya udah Pak, makasih Pak. Siap. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ini untuk presentasinya selesai ya. Let's Genius, mari bergabung dengan kita. Korea Mandiri 23 seperti itu. Ini ada berapa nih? Mas Bakti angkat tangan. Gimana Mas Bakti? Untuk dana talangannya kalau misal kita udah berangkat itu ngembaliinnya bisa dicicil apa harus langsung lunas itu Pak? Bisa dicicil ya. Kalau kita kan sebenarnya dana talang itu bisa dari Korea Mandiri, bisa dari bank ya Robon. Bisa dari bank juga ya. Kalau misalkan pengen dari Korea Mandiri ya, kalau kita kan ya wajib ada jaminan lah, karena bank juga kan minta jaminan biasanya. Jaminannya apa? Ya silakan nanti Anda datang ke sini kalau misalkan sudah dapat jadwal terbang ya. Anda datang ke kantor kita, kemudian ya silakan domisili Anda atau Anda ngundang kita boleh datang ke sana supaya kita tahu alamat Anda di mana kayak gitu. Kemudian jaminannya apa seperti itu ya kan? Masa sih kita ngasih apa minjemin ke orang cuman tidak ada jaminannya, kita juga nggak tahu gitu kan alamat teman-teman di mana seperti itu. Artinya kan ya kita harus kedua belah pihak itu harus saling harus saling terbuka seperti itu. Kan bank juga biasanya harus tahu dulu alamatnya mana nih, domisilinya mana nih kayak gitu. Kayak gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mas Rizda mau nanya? Iya Atau Kak, ini Faris? Gimana? saya mau nanya tentang ini kan saat ujian IPS topik itu kan ada 2 ujian yang perlu diuji kan ya. Itu pertama kan kemahiran dalam bahasa Koreanya atau IPS itu sendiri dan ujian keduanya kan tes skill. Nah, saya ingin tanya itu tes skill kalau di program ini gimana belajarnya Pak tes skillnya? Skill test itu nanti kita ajarkan yang pertama tentang Myeonjob ya, kemudian Jagi Soge. Nah, kalau misalkan skill test yang sesuai job, misalkan manufaktur jobnya pengukuran, atau manufaktur subjobnya adalah perakitan, atau manufaktur subjobnya adalah penyambungan. Nanti Anda pilih salah satu tuh. Kita arahkan teman-teman beli alatnya itu sendiri. Itu murah ya Robun. Kita sarankan nih, Anda ngambilnya itu kalau manufaktur, ya, itu adalah pengukuran dan joinery. Ya, joinery itu kayak penggabungan itu loh. Bukan assembling. Kalau assembling mahal alatnya. Ya, kita sarankan Anda ngambilnya adalah pengukuran dan joinery. Kenapa? Alatnya murah. Cuman 200.000 daripada Anda ikut tryout di LPK 4 juta, 3 juta dan lain sebagainya. Ya. Itu berikut dengan skill test, mereka bilang seperti itu. Tapi skill testnya bareng-bareng kan dengan dengan siswa lain kayak gitu. Mending kita sarankan Anda ngikut di kita saja, kemudian alat skill testnya Anda beli sendiri ya. Itu murah teman-teman, hanya sekitar 200.000. Bahkan yang pengukuran itu murah ya, karena dia cuma gelas sama alat ukur. Jadi kayak nakarin ukuran ya Robon. Nah gitu, tidak banyak kok. Seperti itu ya untuk skill Baik, test. terima kasih. Ada lagi yang bertanyakan silakan. Kalau perempuan jobnya bagaimana Kak Laila ya? Kalau cewek itu biasanya manufaktur banyak yang ngambil, cuman ya mohon maaf ya perlu kita sampaikan untuk cewek itu manufaktur jumlah perbandingannya sedikit itu loh. Banyakan cowok yang dapat SLC kayak gitu. Kalau sekarang kan ada job baru tuh yang sektor 2 di resto dan di hotel ya. Itu bisa menjadi pilihan teman-teman buat yang cewek seperti itu. Ya kalau misalkan tidak mau di pabrik ya silakan. Menurut saya sih cewek yang di resto dan di hotel itu pertimbangannya akan lebih banyak ya, presentasinya mungkin akan lebih banyak ya seperti itu. Tapi ya kita juga belum tahu ya karena kan sektor baru teman-teman, itu baru asumsi lah seperti itu. Oke, kayak gitu ya jawabannya. Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Sudah cukup ya, sudah jelas. Oke teman-teman, kalau sudah cukup jelas ya, silakan nanti yang berminat untuk ngikut di kelas online Korea Mandiri, silakan nanti bisa DM ke nomor kita ya, nomor admin itu ya. Silakan langsung DM saja, misalnya Pak saya berminat untuk mengikuti kelas
online ya, kelas pemula online, silakan bisa langsung DM ke nomor admin. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut kira-kira kapan ya kelas bisa dimulainya. Kemudian iurannya juga kapan, seperti itu. Oke, Yorobun ya. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup jelas yang sudah saya sampaikan dari awal. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi di Korea Mandiri. Bagi nanti misalkan saudaranya mau ikut dan lain sebagainya, silahkan di-share saja seperti itu. Nanti akan saya sharekan link ya, link video record yang pertemuan kita hari ini ya, nanti by YouTube silahkan teman-teman ditonton, tonton ulang seperti itu ya, bagi yang ketinggalan info seperti itu. Oke, itu saja dari saya Yorobun, kurang lebihnya mohon maaf. Betul ya, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas ya? Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungal kamu bismillah Yorobun, annyeonghi gesyo. Terima kasih, silakan bisa meninggalkan meet. Annyeonghaseyo.